Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 22 ayat yang ke-32 sampai 40. Matius 22 ayat 32 sampai 40. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Judul renungan kita hari ini adalah Tujuan Hidup dalam Tuhan, ditulis oleh Charles Stanley. Sahabat suara kasih, Tuhan punya tujuan dalam hidup Anda. Jika Anda masih meragukannya, Dia bisa membawa Anda kembali pulang ke surga. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa Dia meninggalkan Anda di sini? Tuhan punya tujuan supaya Anda memberi dampak bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi bejana, di mana orang lain bisa merasakan kelimpahan di dalam Kristus. Melalui Anda, Dia ingin menyentuh hati orang-orang yang terluka, dan yang membutuhkan juru selamat. Setelah kita diselamatkan, Alkitab mengajarkan untuk kita melakukan 3 hal ini. Pertama, mengasihi orang lain. Tuhan Yesus dengan jelas menyampaikan bahwa ini adalah satu dari 2 perintah terpenting, seperti Matius 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua,
Yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua, kita membagikan kabar baik tentang keselamatan. Sebagian orang percaya pergi ke seluruh dunia untuk menyampaikan kabar Injil, sementara yang lain membimbing tetangganya dari seberang jalan. Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada orang yang tepat, kalau kita bersedia untuk taat. Ketiga, kita melayani dengan berbagai cara, seperti membantu mereka yang membutuhkan, membagikan sumber daya kita dan menopang orang lain dalam doa. Tuhan Yesus adalah contoh sempurna kita dari ketiga hal ini. Tuhan Yesus menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengasihi dan peduli kepada orang lain, entah itu orang yang mengasihi Dia maupun mereka yang membenci Dia. Faktanya Alkitab mengajarkan bahwa Dia merendahkan dirinya dan menjadi seperti kita, rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Tidak ada tindakan pelayanan yang lebih besar dari itu. Jadi satu-satunya tujuan kita hidup di dunia adalah untuk menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan, yaitu mengasihi sesama, bersaksi, dan melayani orang lain. Sahabat Suara Kasih, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan tidak hanya meminta kita untuk belajar Alkitab sepanjang hari, atau memperkaya rohani kita sendiri, tetapi Dia mau kita bertindak dengan perbuatan kita. Marilah kita renungkan hari ini. Mari merenungkan sejenak firman yang disampaikan Tuhan hari ini. Sudahkah Anda benar-benar menemukan tujuan hidup Anda? Apakah tujuan itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Jangan hanya jadi pendengar firman, tetapi juga harus menjadi pelaku yang mencerminkan teladan Kristus bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi.
Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.